Guys, sepertinya ceramah-ceramah seperti ini yang memicu konflik dan intoleransi di Indonesia, guys. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah gak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin, jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristenfobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan seringkali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Penyebab atau dalang dibalik pembubaran rumah ibadah umat Kristiani di Indonesia. Teman-teman, di dalam analisa saya melihat bahwa setiap kejadian penutupan, pembubaran, penolakan rumah ibadah umat Kristiani di Indonesia, pelaku utamanya adalah orang-orang yang sudah menjabat atau orang-orang yang sudah bekerja di dalam pemerintahan. Nah, misalnya pembubaran ibadah di Lampung, eksekutornya adalah seorang ketua RT. Kemudian pembubaran doa Rosario, pemuda Katolik di Tangerang Selatan yang dimotori oleh ketua RT dan kawan-kawannya. Bukannya itu pembubaran ibadah di rumah yang dilaksanakan di Gresik, di Jawa Timur. Pelaku utamanya adalah seorang guru PNS ASN. Ia datang berteriak-teriak, ia berkata, jangan nyanyi-nyanyi, jangan nyanyi-nyanyi, dan melakukan hal-hal yang kurang terpuji, saudara. Dan kali ini penolakan rumah ibadah karena tidak ada IMB-nya, pelaku utamanya adalah seorang kepala desa, saudara. Jadi orang-orang pelaku utama dalam pembubaran ibadah umat Kristiani adalah orang-orang yang sudah memiliki jabatan atau figur di dalam masyarakat, saudara. Ya, kita boleh melihat kelakuan-kelakuan mereka terhadap agama Kristen. Kelihatannya sebuah kegiatan yang tersistematis, saudara. Ternyata dalam analisa saya, dalam dibalik pembubaran ibadah, penutupan, penolakan rumah ibadah umat Kristiani di Indonesia ini dipicu oleh ceramah-ceramah oknum ustadz yang meresahkan masyarakat seperti ajaran ustadz berikut ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Atau kalau mau pemerintah daerah di sini yang bertanggung jawab untuk tetap memfungsikan gedung ini sebagai gedung serbaguna. Itu mohon maaf karena adik-adik juga polisi pasti tahu hukum. Ini sudah manipulasi transaksi jual beli tidak sepengetahuan warga dan melanggar izin prinsip. Komplek ini tidak akan berdiri kalau tidak ada izin prinsip. Maaf ya, ini jangan dipelesetkan, jangan digolak dan jangan digoreng menjadi sara ya, bukan sara ini. Ini kita juga tidak pakai, orang Islam tidak pakai untuk ibadah kok. Untuk pemilu ya Pak ya, untuk pilgub, bahkan untuk olahraga dan bahkan ada nikahan. Itu loh. Jadi kalau misalnya ini dijadikan sebagai tempat peribadatan salah satu agama apapun lah. Nah, kalau Islam jadi masjid ya nggak boleh. Itu. Jadi tolong adik-adik dari polisi itu harus memaklumi bahwa ini
dasar hukumnya ini, Pak. Jadi ini sudah merupakan pelanggaran pidana tindak kriminal gitu loh, penyerobotan kan. Jadi seharusnya orang yang melakukan itu, siapapun orangnya, harus diusut. Jadi kalau mereka bandel tidak mau misalnya memaklumi ini, ya kita seret ke pengadilan. Karena kita dasar hukumnya kuat. Jadi tolong jangan diplesetkan, karena mereka orang berduit mungkin ya. Jangan diplesetkan lalu kita dianggap saran, kita yang mbok-mbok ini. Saya umur 81, ngapain saya? Tapi saya kewajiban saya sebagai orang tua untuk generasi penerus, bahwa yang salah itu tidak bisa dibenarkan. Banyaknya sekarang misalnya bukan pelanggaran hukum ya, rekayasa hukum, kita di sini tidak ada. Karena apa, Pak? Ini hak warga loh. Kalau ini dipakai ibadah salah satu agama, kita mau di mana? Kalau mau ngadain pemilu, mau ngadain sensus, buatnya olahraga. Jadi itu saja yang perlu ibu ketahui. Kebetulan maaf ya, saya bukan asal bacot gitu kan. Saya kebetulan saya sarjana hukum dan saya dosen hukum. Masya Allah. Saya pegawai negeri. Dulu saya pegawai negeri sama dengan Anda abdi negara. Saya mah abdi kumaha abdi. 40 tahun saya mengabdi ke negara sampai pensiun, sampai saya jadi pengajar. Jadi kalau saya itu tidak akan halangat gitu. Jadi perlu ya dia diketahui, kami bukan arogan, kami tidak anarkis, kami hanya hak sebagai warga. Jadi itu saja barangkali untuk melurusan ya Bu. Jadi kalau memang secara kewargaan tidak bisa di ini, ya kita hukum Pak. Ya, oke. Jadi itu saja, jangan diplesetkan, jangan digoreng. Terima kasih, semoga kita berniat ibadah. Oh, no. Polda Jabar menyampaikan press release perkembangan kasus pengerusakan 170 di Desa Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Pada hari ini Polres Sukabumi telah menetapkan dengan sprint Han 129 bahwa penambahan tersangka ada satu lagi yang telah ditetapkan, yaitu saudara YY ya. Saudara YY dengan usia 50 tahun, alamatnya Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang bersangkutan berperan dalam pengerusakan sebuah gitar dan juga pengerusakan mobil R3 yang terparkir di halaman ya rumah singgah dari anak pemilik daripada Ibu Maria ya. Kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangan saksi-saksi ya terbukti melakukan pengerusakan tersebut dan ditetapkan sprint Han pada hari ini. Dan kemudian pasal yang dikenakan yaitu sama dengan yang lainnya, itu 170 dengan pengerusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP. Tegakkan hukum secara adil. Kami orang kecil juga berhak berbahagia. Kami juga orang kecil, sekalipun kami kaum minoritas, tapi kami berhak bahagia di atas negeri kami sendiri. Kami punya pilihan, tidak perlu kami bertemu Tuhan, kami harus minta surat izin. Kemenham usulkan penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah Red Reed di Sukabumi. Ada gambarnya ini. Dan ada saya baca ini, penangguhan penahanan, penguatan bersama seluruh unsur Forkompimda Kabupaten Sukabumi dan tokoh lintas agama di Pendopo Sukabumi, Kamis 3 bulan 7 2025. Hal tersebut menyikapi kejadian pembubaran Red Reed siswa Kristen di Cibahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemenham mengusulkan adanya penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka perusakan rumah Red Reed di Sukabumi. Kemenham menjadi penjaminnya. Hal ini disampaikan oleh Staf Sus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta dalam konferensi pers di Pendopo Sukabumi, Jawa Barat. Tribunnews.com. Tidak saya halang-halangi dan tidak boleh ditunda sebuah perdamaian. Perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia.
dalam sebuah teks Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam sebuah adanya gerakan yang tidak kunjung selesai, gerakan yang diduga intoleran, sehingga saya merasa bahwa pasal-pasal yang dibuat tidaklah pantas, hanya pasal pengrusakan, hanya delik aduan. Di situ diduga ada penistaan agama, karena jelas-jelas di video yang tadi saya dengar diputar oleh asisten saya, ada sekelompok orang rame-rame naik ke atas, diambilnya salib, dipatahkan, diinjak-injak. Diduga pasal penistaan agama masuk. Yang keberatan bukan hanya yang punya tempat, tapi umat Kristiani secara seluruh dunia, terutama Indonesia. Keberatan bukan berarti kita tidak menerima anjuran perdamaian. Tapi Kemenham, hari ini saya tetap mengatakan, Kementerian Hak Asasi Manusia, dalam sebuah judul berita, Kemenham usulkan penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Adendumnya harus ada. Ya, adendum itu adalah sebuah kesepakatan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dan yang punya wibawa dalam sebuah satuan dari apa yang disepakati di awal. Itu maksudnya. Jadi saya tetap mengimbau kepada Indonesia, intoleran harus diusir dari Indonesia ini. Advokat sudah banyak menangani perkara-perkara, tetapi terkait dengan perkara intoleran belum sangat banyak advokat menanganinya, karena selalu terkait intoleran. Sangat jarang itu lanjut ke pengadilan di kalangan agama tertentu. Saya tidak sebutkan agama apa ya, agama tertentu. Tapi untuk yang agama Kristen, nih, Ferdinand Huta Hayan, lanjut, silakan, biar dia punya efek jerah, ya. Untuk Ahok, Cahaya Purnama, gubernur, pekerjaannya, lanjut, silakan dilanjutkan, biar ada efek jerah. Kita nggak ada membela-bela. KC secara sah dan meyakinkan, kata majelis hakim, lanjut, biarkan, biar ada efek jerah. Tapi yang berkeadilan lah Indonesia ini. Saya menyampaikannya sebagai seorang ketua umum dari relawan pengawal merah putih. Mari sama-sama kita melihat bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara hukum. Hukum sebagai panglima, hukum sebagai panglima, hukum yang berdaulat, hukum yang berkuasa. Tidak ada boleh orang timbang pilih dalam melihat perkara hukum terkait dengan diduga adanya penistaan. Mengkhawatirkan itu Bapak Ibu ketika masuk model pejabat tipe ketiga. Apa pejabat tipe ketiga? Dia bukannya melipir, dia bukannya nyumput, tapi memang dia tidak mau ngasih izin. Ini masalah ini Pak. Dia nggak mau ngasih izin. Berarti pejabat yang kayak gini terpapar paham ekstrim kanan tadi itu. Berarti di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Saya nggak membuat menjat satu agama ya. Misalnya ada pejabat beragama Protestan, tidak suka masjid berdiri umpama. Ada pejabat beragama Muslim, tidak suka gereja berdiri umpama. Berarti dia terpapar paham radikal, ekstrim kanan. Di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Nah ini persoalan Bapak Ibu. Kayak kejadian Natal kemarin kan, umat lagi Natalan dipersekusi. Ada yang Natalan di rumah kan gitu, ada yang Natalan di ruku kalau tidak salah. Kan sederhana, memandang persoalan itu simpel banget kalau saya. Mengapa dia Natalan di rumah? Ya sama, orang Islam sering nggak pengajian di rumah? Ada nggak yang mubarin? Nggak berani dibacok ya macam-macam. Nggak ada kan? Apa masalahnya pengajian di rumah? Dan orang mengadakan Natalan di rumah mungkin dengan alasan nggak punya gereja. Itulah sebabnya dia mengadakan perayaan Natal di rumah, karena nggak punya gereja. Mengapa dia tidak punya gereja? Karena pejabat daerah nggak mau ngasih izin. Itu saja masalahnya. Ada yang kemudian Natalan sampai di ruku, dimarahin, digerebek, karena fungsi ruku bukan buat gereja, ini menyalahgunakan fungsi bangunan. Tanya dulu sama yang pakai ruku buat ibadah, ngapa pakai ruku? Karena nggak punya gereja. Ngapa nggak punya gereja? Karena nggak dikasih izin. Mestinya kalau dia pejabat yang baik,
Orang nggak punya gereja, pinjamkan kantor kecamatan. Betul nggak kira-kira? Nih kantor kecamatan, pakai kebaktian tiap minggu. Karena nggak punya gereja. Atau sewakan gedung untuk berikan izin sementara. Itu namanya pemimpin. Makanya Bapak Ibu, saya juga heran. Ternyata PBM, peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, peraturannya sudah bagus, tapi dijadikan alat untuk menghambat. Orang bikin aturan tuh buat menghambat, Pak. Bahkan mohon maaf, ada orang bikin aturan tuh buat duit, atas nama regulasi, atas nama aturan. Ya Anda ini kurang syarat, biar syaratnya lengkap, mau nggak ngasih duit sekian? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Tanda tangan ketua RT misalnya angpau, bawa ke lurah angpau, bawa ke camat angpau, bawa pejabat daerah angpau semua. Walaupun masih mending Pak, yang demen-demen angpau itu masih mending gitu ya, masih enak, bisa diduitkan. Tapi ini kenyataan loh Bapak Ibu, yang sedemikian rupa. Yang paling bahaya itu ketika orang menjadi sangat ideologis. Oke, coba kita lihat di PBM itu. Syarat mendirikan rumah ibadah itu harus ada data yang disahkan oleh pejabat setempat, jemaat minimal 90 orang. Kan simple itu. Jemaat itu sudah banyak yang lebih dari 100 orang. Cuman mereka ngakalin bagaimana untuk menghambat. Jemaat 90 orang itu harus ada di tempat itu, di RT tersebut. Yang gak bisa Pak, satu RT 90 orang mana bisa kayak gitu. Kalau cari orang Islam mah gampang. Ini sengaja dibuat begitu. Padahal 90 orang itu nggak harus dari kelurahan itu, enggak. Dari mana saja yang dia memang terdaftar di gereja tersebut. Ini kan peraturan itu fleksibel mestinya kan. Udah bagus peraturannya, tapi dibuat rumit oleh orang-orang yang berkepentingan. Yang kedua, syarat izin dari warga sekitar 60. Bagaimana warga sekitar mau mengizinkan? Uang diprovokasi kok. Mohon maaf, ada oknum loh Pak, yang mereka memprovokasi warga. Dah jangan tanda tangan, jangan tanda tangan. Mereka digaji negara loh, mereka digaji negara. Ini ada apa ini? Jadi menurut saya sederhana, saya ingin membahasakan begini. PBM hanya jadi alat oleh orang-orang yang ingin menghambat. Para PBM itu sangat fleksibel sekali. Dan saya turun ke masyarakat, Pak, ternyata masyarakat nggak masalah Ustadz. Rumah kami dekat gereja, tanda tangan. Ada yang berkasnya sudah lengkap Bapak Ibu. 2016 berkasnya sudah lengkap, warga sudah tanda tangan semua. Begitu di store ke pemerintah daerah, begitu ditanyakan lagi apa? Hilang berkasnya. Saya malu sebagai orang muslim Pak, punya pejabat daerah yang sengaja menghilangkan berkas yang sudah lengkap untuk izin pendirian gereja. Berarti memang ada oknum pejabat daerah Bapak Ibu yang terpapar kelompok radikal. Saya berharap pejabat-pejabat begini mestinya dibersihkan saja. Setuju nggak kira-kira? Ya dia makan gaji negara kok kayak gitu modelnya. Baik, sekarang saya masuk dulu ke doktrin keagamaan. Mungkinkah orang-orang tersebut terpapar paham ekstrim kanan? Sangat mungkin. Karena kelompok ekstrim kanan Bapak Ibu sangat membenci kelompok beragama lain yang beda dengan dia. Nah kebencian ini kan hawa nafsu sebetulnya. Coba kalau kita mencontoh Nabi. Nabi itu bukan cuman Rasulullah, bukan cuman penerima wahyu, tapi beliau juga menjadi kepala negara di Madinah. Umat Kristen Bani Najran mendatangi Nabi di Madinah, lalu minta izin sama Nabi melakukan kebaktian di Masjid Nabawi. Nabi kasih izin. Sahabat-sahabat yang agak radikal barangkali sempat ingin melarang. Kata Nabi, da'uhum, biarkan mereka beribadah di Masjid Nabawi. Coba Pak, ini yang merasa paling muslim nih, yang sudah merasa jadi panitia surga, ayo dengerin dulu. Yang sudah merasa paling Islam dewek, gitu, dengerin dulu. Nabi loh, kekasih Allah, orang paling mulia, beliau memperkenankan Masjid Nabawi sebagai tempat kebaktian umat Kristen Bani Najran. 60 orang yang datang bersama pendetanya, keuskupan dan lain sebagainya. Itu Nabi loh. Siapa yang mau ngebantah riwayat ini? Loh kok ada sekarang orang yang ngaku muslim lalu menebar kebencian terhadap umat beragama lain? Bahkan mohon maaf, ada penceramah terkenal yang mengatakan begini, pejabat daerah yang ngasih izin terhadap rumah ibadah agama lain akan disiksa di akhirat nanti. Ada loh Pak, penceramah ini laku lagi, terkenal lagi. Kok bisa ya ada orang yang mengatasnamakan agama tapi membangun kebencian terhadap umat beragama lain? Ada lagi tuh mu'alaf, tadinya Kristen masuk Islam. Oke, dia mu'alaf itu pilihan iman Bapak Ibu, betul nggak kira-kira?
Tapi begitu dia menjadi muslim, nyaci maki agama yang dia tinggalkan. Walaupun sudah agak berkurang ya, karena masuk penjara kemarin soalnya. Nyaci maki. Dan itu sayangnya oleh sebagian umat muslim yang awam, saya pikir ini awam karena dia nggak ngerti, itu malah dielu-elukan, dibangga-banggakan. Padahal di Quran jelas loh kalimatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Coba yang suka menghina Tuhan agama lain, yang suka menghina agama lain, dia dapat dalil dari mana? Di Quran malah dilarang. Saya malah setuju sama Presiden Gus Dur, makanya boleh itu wali, Pak. Kata Gus Dur, saya emang gak takut di samping rumah saya gereja, kata Gus Dur. Yang saya takut kalau samping rumah saya diskotik. Betul nggak kira-kira? Saya juga heran di negeri yang mayoritas muslim ini, Bapak Ibu, dengan jumlah muslim terbesar sedunia internasional, lebih gampang bikin pijat plus-plus daripada bikin gereja. Betul nggak kira-kira? Perasaan pijat plus-plus di mana-mana ada aja. Karaoke plus-plus, diskotik, jangan-jangan sudah ada yang pengalaman ini kayaknya ya. Gampang banget Bapak Ibu. Tapi kalau bikin gereja kok riwah banget. Coba kalau rumah kita di samping kita ada gereja, lu apa masalahnya? Semua orang yang datang ke gereja itu orang ibadah, betul nggak kira-kira? Bukan orang yang mau berbuat kriminal loh, orang mau beribadah. Tapi kalau di samping rumah kita ada pijat plus-plus, saya takut Pak, saya yang hilaf nanti. Pulang ceramah, lepas jubah, lepas peci, lepas sorban, lepas sarung, ganti celana jin, baju kemeja, kacamata hitam, topi, nyamar kita. Nggak ketahuan ustadznya. Kita pakai logika sederhana. Saya ingin yakinkan di awal Bapak Ibu, nggak ada satupun ajaran Islam yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau ada yang merasa Islami, merasa sudah paling benar dewe, lalu dengan arogan dan marah-marahnya bersifat melakukan persekusi terhadap umat beribadah, umat lain sedang beribadah, itu di luar ajaran Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi kemarin, sepakat? Tepuk tangan dulu. Sekarang begini Bapak Ibu, begitu ada oknum ketua RT ditangkap Polda Lampung, kan jelas faktanya itu mempersekusi. Ibadah sedang berlangsung, videonya kan jelas soalnya. Kecuali kalau nggak ada video, mungkin bisa ngeles orang Pak. Jelas ibadah sedang berlangsung, dihentikan. Jangankan di masjid, gereja, vihara, pura, di petekong dan lain sebagainya, sedang di rumah saja kita ibadah dihentikan, itu pidana. Pidananya itu triple itu kemarin. Satu, pidana penodaan agama. Kedua, melakukan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan untuk menghentikan orang yang sedang beribadah. Tiga, memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin, kan lompat pagar dia, ngedobrak kan. Tiga pidananya. Ya, Polda Lampung Bapak Ibu harus betul-betul meyakinkan ke dunia internasional kita benar-benar NKRI yang menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Maka langkah tepat Polda Lampung, tangkap yang bersangkutan, tangkap dan kemudian penjara. Tepuk tangan lagi biar polisinya pede menegakkan hukum itu. Tiba-tiba di demo, coba lihat yang demo siapa? Bendera hitam putih semua kan? Kelompok-kelompok ekstrim dari kelompok yang terlarang yang demo-demo itu, mereka kibarkan bendera hitam. Kan jelas kata Imam Ali karramallahu wajhah. Ini kalau lihat bendera hitam lagi orang demo pakai bendera hitam, nih ingat hadis ini. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Muncul pertanyaan, yang asli ada nggak? Usah ada. Nanti ketika Imam Mahdi melawan Dajjal, kapan Dajjal muncul? Kalau sudah kemarau 3 tahun berturut-turut, daun hijau habis semua. Daun masih banyak yang hijau? Masih. Hujan masih tangeh berarti kan? Di Dajjal dilawan oleh Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi hanya bisa mengalahkan pasukan Dajjal. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanya Nabi Isa. Maka Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Sedemikian rupa. Oke Bapak Ibu, sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, maka yang pakai bendera hitam itu kelompok bendera hitam palsu semua. Kalau kelompok itu sudah muncul pakai bendera, jangan ikut-ikutan. Nah teman-teman, itulah dia ajaran Ustadz Abdul Somad yang selalu meresahkan, membuat kegaduhan di tengah-tengah umat Kristiani dan di tengah-tengah masyarakat saudara. Ya,
Pada video tersebut, Ustaz Abdul Somad mengatakan jika seorang muslim dalam jabatannya ia memberikan izin gereja, kelenteng, dan lain sebagainya, maka orang muslim tersebut ia berdosa, mengalir terus dosanya. Bahkan orang muslim yang sudah memberikan izin pendirian rumah ibadah seperti gereja dan kelenteng dan lain sebagainya, dosanya sampai pada kiamat, saudara. Nah, ini satu ajaran yang bagi saya kurang tepat, saudara. Ya, kurang tepat. Ya, dan saya melihat ajaran orang ini sangat berbahaya sekali bagi Indonesia ini. Ya, maka kalau kita tarik benang merahnya, saudara, dengan apa yang terjadi terhadap umat Kristiani, misalnya pembubaran rumah ibadah dan penolakan rumah ibadah, maka sejalan dengan ajaran Pak Ustadz ini, ya, sejalan. Karena apa? Pejabat takut memberikan izin pendirian rumah ibadah seperti gereja dan kelenteng dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah dipengaruhi oleh ajaran orang ini. Kalau ia memberikan izin pendirian rumah ibadah, maka pejabat tersebut atau orang tersebut ia berdosa, bahkan dosanya terus sampai pada kiamat. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Tidak heran, tidak kaget lagi kalau orang-orang Kristen itu mengurus IMB pendirian rumah ibadah sangat lama, ya, bahkan sangat sulit, saudara, ya, sangat sulit. Ya, sekali lagi kalau ditarik ke benang merahnya, maka ajaran seorang ustadz ini sejalan dengan apa yang sudah terjadi terhadap pembubaran penolakan rumah ibadah umat Kristiani di Indonesia. Nah, maka para pejabat yang saya sebutkan di awal tadi mungkin sudah dirasuki oleh ajaran-ajaran seperti ajaran Ustaz Abdul Somad. Ya, Ustadz ini sangat berbahaya sekali bagi kerukunan antar umat beragama dan berbangsa. Mengapa saya katakan demikian? Ini sebuah bahaya bagi kerukunan antar umat beragama dan berbangsa. Karena Ustadz ini ia seringkali membuat satu narasi-narasi yang sangat menyedihkan dan melukai hati agama lain, di mana ia pernah mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir ini memanggil haleluya. Bahkan ia memperagakan ketika Yesus Kristus di atas kayu salib, ia berkata, apakah kepalanya ke kiri atau ke kanan. Ini satu pelecehan terhadap iman kekristenan. Tetapi Ustadz ini tidak pernah diproses dan ditangkap oleh polisi. Ya, selain ia menghujat salib, ia juga menista kata haleluya, di mana ia menyamakan kata haleluya adalah jin, padahal kata haleluya merupakan kata sakral di dalam umat kekristenan. Kata haleluya adalah kata yang diucapkan kepada Allah. Kata ini adalah sebuah kata pengagungan kepada Allah yang kami sembah. Tetapi Ustaz Abdul Somad telah menista itu, menyamakan dengan jin kafir. Ya, teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan video random tanggapan dari beberapa pejabat, ya, dan tanggapan dari orang muslim sendiri seperti Ustadz Suparman Abdul Karim atas kasus intoleransi di Sukabumi. Ya, mereka dengan tegas menolak ceramah-ceramah yang memprovokasi dan mempromosikan kebencian dan perpecahan, ya, seperti ceramah Ustadz Somad di cuplikan video di depan tadi, teman-teman, ya, yang menyatakan pejabat yang mengizinkan pembangunan rumah ibadah non-muslim akan berdosa, akan dihukum dan lain sebagainya, teman-teman, ya. Pernyataan-pernyataan seperti itu jelas-jelas memicu intoleransi di negara kita yang majemuk, ya. Indonesia, negara tercinta kita, dikaruniai keberagaman agama dan budaya, teman-teman. Keberagaman ini adalah anugerah, teman-teman, ya. Anugerah, bukan ancaman yang membahayakan, gitu loh. Sehingga orang Islam melihat orang Kristen beribadah kok kira suka setan, gitu loh, ya. Jadi teman-teman, marilah kita sebagai orang-orang yang
cinta damai, dan kita semua pengikut Kristus, marilah kita menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Marilah kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan bekerja sama membangun Indonesia yang lebih baik. Ya. Salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati.